Kita lihat hari ini, tidak sedikit orang yang berbuat seperti tidak akan mati. Pabuek sajalah dulu. Kan ada pula falsafah hidup orang sekarang. Dan kini-kini dan esok-esok. Kalau begitu cara hidup, berarti manusia yang demikian sudah terjerat kepada apa? Terjerat oleh ghurur dunia, oleh tipu muslihat dunia ini. Dan inilah penyakit yang bersarang yang membuat orang enggan meninggalkan kemaksiatan. Jadi salah satu yang menyebabkan orang enggan meninggalkan kemaksiatan, keras hatinya ketika diberi peringatan, apa? Karena terjerat oleh ghurur dunia. Itu yang membuat hati mereka kesat, tidak mau diperingatkan. Mereka tidak mau disuruh meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena mereka terjerat dengan ghurur dunia dalam bentuk apa? Mata. Dalam bentuk kesenangan. Jadi kalau kita melihat fuqara dan masakin, sebenarnya kita juga jauh lebih hibah dibandingkan fuqara dan masakin, orang yang bergelimang dengan kekayaan tapi terjerat oleh mata'ul ghurur. Kenapa? Karena kesenangan yang mereka nikmati hari ini adalah sementara. Sedangkan yang akan mereka terima nanti di akhirat itu abadi. Itu makanya ketika kaum muslimin melihat sebagian dari orang-orang kafir bergelimang dengan kesenangan duniawi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat surat Ali Imran ayat 195. Dan 109 sampai 197. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd alladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Mereka yang beriman, yang beramal saleh, yang berhijrah, yang berjihad, yang menanggung beban jihad, bahkan sampai dibunuh di jalan Allah, mereka akan mendapatkan surga, akan dimasukkan ke dalamnya dengan segala kenikmatan. Nah, sebagian orang terkadang sangsi dengan janji Allah, lebih percaya menurut mereka dengan kenyataan yang ada di hadapan mereka. Dan sering orang berkata begitu. Mana yang lebih baik? Makan roti cuma mimpi daripada makan singkong tapi kenyataan. Gitu. Ini karena iman mereka lemah. Mereka beradab-adabkan, oh janji surga dengan segala kenikmatannya. Itu kan nanti. Yang ada di hadapan bagaimana? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga, Allah yang menciptakan manusia
sangat mengerti, sangat berilmu tentang bagaimana respon manusia itu. Manusia itu akan sangat mudah dibujuk dengan segala kenikmatan yang menurut mereka itu adalah waqi' realita sekarang. Kenikmatan yang cepat, yang segera tiba hari ini juga, bukan esok. Jangankan esok, besok saja mereka tidak mau menunggu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sesegera itu semuanya memberikan sebagai balasan. Kenapa? Karena ini adalah tempat ujian. Kalau setiap orang beramal menerima langsung apa buah dari amal mereka, maka tidak ada ibtila, tidak ada ujian. Sedangkan dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai seleksi. Siapa yang pantas untuk masuk ke surga Allah, siapa yang patut berendam di dalam neraka. Jadi karena itu hikmah Allah Subhanahu wa taala yang alim, hakimun, menetapkan bahwa setiap pembalasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya sebagian besarnya itu di mana diterima? Di akhirat. Makanya ada dalam hadis Allah ciptakan berapa? 100 rahmah. 100 rahmat. Kemudian ia turunkan berapa di dunia ini? 1 saja. 1 saja. Nah, dengan yang 1 itulah manusia berbagi dengan makhluk lain. Perhatikan hadis ini. Inna Allah khalaqa ar-rahmah yawma khalaqaha 100 rahmatin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmah. Di hari diciptakan rahmat itu berapa? 100 rahmat. Fa amsaka indahu 99. Fa'amsaka indahu 99 rahmatan wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Bayangkan, di hari Allah menciptakan rahmat, 100 rahmat diciptakan Allah. Ini bukan rahmat Kartolo ya. Seratus rahmat. Apa makna rahmah? Yaitu apapun bentuk karunia, pemberian Allah yang lahir dari sifat Rahman dan Rahimnya. Dan itu tidak ada ukurannya bagi manusia. Dari 100 itu, fa'amsaka indahu 99 rahmatan. Disimpan oleh Allah, ditahan oleh Allah di sisinya 99 rahmat. 99. Wa arsala fi khalqih. Dan dia kirim ke tengah makhluknya. Berapa? Ke tengah makhluk keseluruhannya, kullihim. Berarti bukan manusia saja. Seluruh makhluk mendapatkan rahmatan wahidah, 1 rahmat. Bahkan di dalam Sahih Muslim dikatakan dalam lafaz al-Imam Muslim, fabiha ta'tifu al-walidatu ala waladiha wal wahshu wat tayru ba'daha ala ba'd. Dengan 1 rahmat itu
berkasih sayang, muncul rasa sayang orang tua kepada anaknya. Bahkan binatang liar pun sama, saling melindungi, menyayangi sesama mereka dengan satu rahmat itu, berbagi makhluk seluruhnya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi? Falau ya'lamul kafiru bikulli alladhi 'inda Allahi minar rahmati lam yay'as minal jannah walau ya'lamul mu'min bikulli alladhi 'inda Allahi minal 'adzab lam ya'man minan nar. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang yang kafir mengetahui, falau ya'lamu. Jadi makna ya'lamu di situ bukan hanya sekedar menerima kabar tampaknya. Karena itu pengertian ilmu itu tidak satu pengertian sekedar apa? Sekedar mengetahui sesuatu sebelumnya kita tidak tahu. Tidak itu saja maknanya. Makna falau ya'lamul kafir di situ adalah maknanya seandainya orang kafir meyakini apa yang telah mereka ketahui, ilmu mereka itu hakiki, bukan hanya sekedar kabar sampai. Mereka yakini kebenaran itu, mereka yakini ilmu yang ada. Kalau seandainya orang kafir itu setelah diberitahukan tentang ini, mereka benar-benar mengilmuinya. Tentang apa? Bikullil ladzi 'indallahi minar rahmah, dengan seluruh yang ada di sisi Allah berupa rahmat tadi, surganya berbagai macam, itu bagian dari rahmatnya. Yang 99 itu. Seandainya lau orang kafir ya'lamu, mengetahui dan mengilmui seluruh apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, lam yai'as minal jannah, tidak akan pernah mereka lelah untuk meminta surga dan mendapatkan surga. Tentu mereka akan beriman. Nah, sebaliknya azab Allah syadid, rahmat Allah maha luas. Ada perbandingan. Rahmat Allah wasi'un alim. Allah maha luas. Termasuklah yang maha luas adalah rahmatnya. Tapi ingat, berhadapan dengan apa? Iqabuhu syadid. Syadidul iqab, syadidul azab. Dua hakikat ini hilang dari dua kelompok. Hakikat rahmat Allah yang begitu banyak dan luas di sisi Allah hilang dari orang kafir. Sebaliknya, hakikat dahsyatnya azab Allah juga hilang banyak dari orang yang mengaku beriman. Kalau seandainya orang beriman, walau ya'lamul mu'minu bikulli alladhi 'indallahi minal 'adzab, seandainya orang beriman mengilmui pula dengan seluruh apa yang ada di sisi Allah berupa azab, lam ya'man minan nar, tidak pernah mereka akan merasa aman dari neraka. Dan kini orang banyak merasa aman saja. Dia mengaku Islam, tapi santai saja berbuat maksiat, bentuk nak kebahas neraka. Jadi bisa kita katakan ada dua hakikat ilmu yang hilang dari dua kelompok manusia. Orang yang kafir hilang hakikat ilmu tentang apa? Tentang luasnya rahmat Allah, banyaknya rahmat Allah. Bagi orang yang beriman hari ini juga hilang dari mereka hakikat apa? Hakikat ilmu tentang dahsyatnya azab Allah. Kalau kedua-dua ini kembali kepada orang kafir, hadir ilmu tentang begitu luasnya rahmat Allah,
tentu mereka akan beriman dan akan bersungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk meminta surga. Seandainya orang beriman hadir dalam diri mereka hakikat ilmu tentang dahsyatnya azab Allah, mereka tidak akan pernah berani memandang enteng neraka, tidak akan merasa nyaman kecuali kalau sudah diselamatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu. Makanya ada seorang ulama zuhud ditanya, "Kenapa engkau tidak mau merasakan nyamannya hidup ini? Bukankah kehidupan ini sejenak? Tidakkah engkau akan ambil bahagian dari hidup ini supaya kamu tenang dan aman dalam kehidupan?" Apa jawaban orang itu, ulama tersebut? Bagaimana saya aman di dalam kehidupan yang akhirnya akan bertemu dengan kematian dan neraka jahanam berada di hadapan saya, kata dia. Jadi ulama itu berkata, bagaimana saya akan terasa aman dan nyaman di dalam kehidupan yang akan berakhir dengan kematian, sedangkan neraka jahanam masih berada di hadapan dia. Terus kapan engkau merasa aman? Aku baru akan merasa aman ketika saya telah tinggalkan jembatan as-sirat al-mustaqim di belakangnya dan neraka jahanam telah berada di belakang saya. Baru di saat itulah amannya. Jadi kalau mencari keamanan, jangan hanya sebatas keamanan sementara, keamanan yang abadi. Kapan aman itu? Ketika di belakang kita jembatan yang membentang di atas jurang neraka sudah dilewati, berarti neraka sudah berada di belakang punggung kita, baru ketika itu amanlah. Kalau masih di hadapan kita, jangan pernah merasa aman. Kenapa? Karena jalan yang dilalui penuh dengan tempat yang akan membuat manusia beriman bisa tergelincir darinya. Kita lanjutkan.